Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'na rabbiya khairar wasitotna al-musyaffa abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hackers yang dirahmati oleh Allah, pada saat ini kita akan masuk di perdana dari tanya jawab yang akan kita bahas yang masuk ke Instagram Live Hack. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita bahas, di antaranya yang pertama adalah pertanyaan tentang birrul walidain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, mohon maaf mengganggu, izin bertanya, bagaimana kami tahu bahwa orang tua kami ridho pada anak-anaknya, sedangkan orang tua kami sudah meninggal? Kami khawatir orang tua kami belum memaafkan kesalahan anak-anaknya, dan bagaimana cara terbaik untuk berbakti kedua orang tua yang sudah meninggal? Mohon maaf. Barakallahu fikum. Baiklah, ini pertanyaan pertama yang akan kita bahas, yaitu tentang bagaimana supaya kita bisa tahu bahwa orang tua kita ridho kepada kita. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, nggak ada satu hal yang bisa memastikan kita tahu bagaimana ridho mereka, apalagi kalau ketika mereka hidup nggak pernah ngomong ke kita bahwa saya sudah ridho kepada kalian. Tapi tentunya birrul walidain itu tidak terbatas ketika seseorang masih ada orang tuanya di atas dunia, tapi juga ada momen ketika mereka sudah wafat, itu bisa juga kita berbakti kepada mereka dengan cara mendoakan mereka, menyambung tali silaturahmi dengan keluarga mereka, juga menyambung dengan beberapa teman mereka. Maka di antara bakti kepada orang tua itu bisa dengan cara mendekati teman-teman mereka, dan ada hal-hal yang paling ditunggu oleh mereka adalah mendoakan mereka. Nah, mendoakan mereka ini adalah salah satu yang sangat ditunggu sekali, karena sudah sering kita dengar di kajian-kajian ada satu orang yang diazab oleh Allah di dalam kuburnya, tapi begitu anaknya melakukan satu perbuatan baik, maka orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa momen, salah satunya saya waktu 2014 itu ditakdir haji. Saya haji tahun 2014 Mas Woko ya. Sekitar 2014 ya. 2014 haji yang pertama, alhamdulillah mampir ke guru kita yang semoga diberi rahmat oleh Allah, diberi kekuatan, kesehatan, panjang umur, yaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau menyampaikan ketika kita lagi silaturahmi, mengatakan bahwa bakti ke orang tua itu ada momen-momen, bahkan bisa jadi berbakti kepada mereka ketika mereka sudah wafat itu lebih qabul daripada ketika mereka masih hidup. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua ketika mereka wafat dengan mendoakan mereka, kita beramal baik, karena Rasulullah mengatakan al-waladu kasbul walidain. Anak itu hasil dari amal dua orang tua. Maka kalau anak dididik dengan baik, kemudian anaknya sholat, kitanya mau ibadah, kitanya mau hadir kajian, kitanya mau melakukan amal-amal yang baik, itu sama saja dengan kita memberi amal kepada orang tua kita. Itu adalah kebaktian yang sangat ditunggu. Dan Habib Zain bin Smith mengatakan bahwa bisa jadi seseorang yang beramal birrul walidain, yaitu mendoakan orang tuanya tanpa perintah terlebih dahulu, beda dengan ketika mereka masih ada di dunia, orang tua yang masih sehat, kemudian mereka minta tolong, kita baru bergerak ketika ada perintah. Tapi ketika orang tua sudah wafat dan kita mau mendoakan mereka tanpa permintaan mereka karena mereka sudah di alam barzakh, maka itulah kebaktian yang bisa dilakukan seorang anak tanpa perintah terlebih dahulu, dan itu pahalanya lebih besar karena dengan hal itu kita melakukannya secara ikhlas lillahi ta'ala. Maka seseorang yang berbakti kepada orang tuanya dengan mendoakan orang tuanya, ya, dengan doa-doa yang mudah, seperti Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbi firli wali walidayya, dan beberapa doa yang lain, walaupun dengan doa bahasa Indonesia, ya Allah ampuni dosa-dosa orang tua saya, ampuni mereka, angkat derajat mereka. Atau bisa juga membaca doa birrul walidain yang sering kita tahu. Dari beberapa hal ini, kemudian ibadah yang kita lakukan, mereka akan diangkat pelan-pelan oleh Allah, dan di situ insya Allah mereka akan menjadi ridho kepada kita, karena saat kita masih hidup dan ketika mereka sudah wafat, kita tetap beribadah. Dan itulah yang paling ditunggu oleh seorang ayah dan ibu, untuk memiliki anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya dengan beribadah. Karena setelah wafat itu orang baru tahu apa yang terjadi dalam kehidupan ini yang sebenarnya. Ketika kita dulu mungkin masih hidup, sering kita pikirkan yang paling sukses itu adalah dengan kekayaan, rumah yang mewah, kesuksesan dalam bekerja, kemudian apalagi ya,
diharapkan oleh manusia itu apa? Menjabat jabatan ya, mendapatkan jabatan yang tinggi. Nah, seperti itu kan memang harapan manusia. Banyak juga Mas Woko orang-orang yang orang tuanya ini kepingin orang anaknya sukses itu dengan batasan kalau sudah jadi pegawai negeri. Ya toh, bagi anaknya sudah jadi negeri, anaknya sudah jadi dokter, itu adalah puncak kesuksesan. Padahal kesuksesan yang ada di atas dunia ini sifatnya ada pensiunnya. Seorang dokter ada waktu untuk berhenti menjadi dokter. Seorang penjaga keamanan di sebuah negara, baik polisi atau tentaranya, ada waktu untuk pensiun. Menjadi guru honorer atau menjadi seorang pegawai negeri sipil itu ada waktu untuk pensiun. Tapi menjadi anak yang berbakti itu nggak ada yang namanya pensiun. Dan ketika seorang ayah atau ibu meninggal dunia, masuk ke alam yang lain, alam barzakh, di mana ini adalah alam yang sama sekali tidak kita ketahui sebelumnya. Ketika mereka pindah, dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu sedang tidur ketika mereka hidup. Mereka nggak sadar. Wa idza matu intabahu. Kalau udah mati, masuk ke alam barzakh, udah ketemu malaikat Israel, udah ditanya malaikat Munkar Nakir, udah melihat semuanya itu real ya, maka baru saat itu seseorang merasa bahwa kehidupan ini benar-benar bukanlah sesuatu yang sifatnya main-main ya, bukan sesuatu yang sifatnya itu cuman untuk have fun saja, tapi ini adalah satu kehidupan di mana ada azab, ada rahmat di dalam barzakh. Nah, ketika orang masuk ke dalam barzakh, orang tahu gimana modelnya pahala, gimana beratnya dosa. Maka disitulah seorang yang masuk ke dalam alam barzakh seperti orang yang sedang tenggelam, ya toh? Dan bukan tenggelam seperti di sebuah kolam renang, dia bisa belajar berenang, nggak bisa karena udah nggak bisa balik, karena tinggal amal-amalnya. Kalau amalnya kurang, ada bantuan dari anak-anak yang berbakti dengan cara sholat yang baik, hadir kajian, berpuasa Ramadan, menambah hal yang sunnah, bersedekah atas niat untuk kedua orang tuanya, dan masih banyak hal lagi. Kalau ada amal-amal baik, itu langsung orang tuanya mendapatkan kebaikan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, al-waladu kasbul walidain, anak adalah hasil dari kedua orang tua. Maka dari pertanyaan tadi, apakah orang tua kami ridho kepada kami? Sekarang momen bagi Anda yang tanya ini untuk benar-benar istiqomah ibadah, lakukan hal baik sebanyak mungkin, jauhi maksiat sekuat mungkin. Insya Allah orang tuanya akan ridho atas perbuatan Anda. Dan insya Allah kalau dulunya ditulis sebagai anak yang tidak berbakti, tapi kalau terus Anda istiqomah untuk berbuat baik dan akan mengangkat derajat orang tua Anda, nanti akan dihapus kedurhakaan itu dan akan dirubah dengan menjadi anak yang berbakti, asal ketika Anda masih hidup, ketika kita masih hidup, kita menjalankan perintah yang sebaik-baiknya.